saya di sini untuk menampilkan salah satu tugas dari Pak Eko seminar yang berjudul pembelajaran PJOK di sekolah. Langsung saja ke latar belakang. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan masih belum merata, masih banyak terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pendidikan, sehingga sumber daya alam manusianya juga masih jauh terbelakang. Di dalam dunia pendidikan, terutamanya di sekolah, proses pembelajaran adalah hal inti di dalam sebuah pembelajaran, yang mana pembelajaran itu tersendiri merupakan sebuah konsep dari dua dimensi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dasar. Langsung ke rumusan masalah. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran yang baik. 3. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan di kurikulum Merdeka. 5. Metode pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka. Tujuan penulis: mengetahui pembelajaran olahraga yang efektif. 2. Mengetahui pentingnya pendidikan jasmani di sekolah dasar. 3. Mengetahui cara siswa supaya senang dengan pelajaran olahraga. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik hal fisik, mental, serta emosional. Kenapa di pendidikan, kenapa bisa dikatakan kualitas individu? Karena setiap olahraga, setiap anak-anak itu memiliki sifat dan karakter sendiri-sendiri. Semisal ada yang rajin olahraga, ada yang malas bergerak, terus ada yang suka, ada yang tidak suka. Kenapa dikatakan individu? Ya karena itu, sesuka-sukanya olahraga, tergantung gurunya. Kalau semisal olahraganya nggak enak, kalau gurunya asik, pasti siswanya juga ikut, insya Allah. Lanjut yang kedua, bagaimana cara pembelajaran yang baik. Bagaimana cara pembelajaran yang baik? Suatu langkah urutan pelaksanaan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa, serta komunikasinya yang nantinya akan ada timbal balik yang berlangsung di dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, sebelum kita melakukan cara pembelajaran yang baik, kita itu harus menentukan apa sih tujuan kita yang pelajaran yang hari ini. Semisal di pendidikan olahraga, jadwal hari ini atau di bab 7, semisal di hari ini itu permainan sepak bola. Nah, ada sebagian siswa yang tidak suka dengan sepak bola. Nah, bagaimana caranya kita itu buat semuanya ikut ke materi olahraga dengan bab 7 itu tentang sepak bola. Perempuan semuanya pasti tidak suka dengan sepak bola. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita itu harus memberikan pancingan. Memberikan pancingan seperti ini. Saya beri 3 pertanyaan yang bisa menjawab, nanti yang jam pelajaran selanjutnya bebas olahraga apa. Nah, saya beri 3 pertanyaan, semisal Mbak Okta, 5 tambah 5 berapa? 10. Terus Mbak siapa yang kenal ya? Mbak Susi. 5 tambah 8 berapa? 13. Nah, dari 3 tersebut ditanyain mintanya olahraga apa? Minta olahraga apa selain sepak bola? Kasti. Nah, sebelum kita mengikuti kemauan siswa, kita beri dulu untuk materi hari ini itu sepak bola. Kalau kalian pengen olahraga kasti, kalian ikuti dulu sepak bolanya. Ya, nggak setidaknya ikut menendang, menangkap bola gitu. Setelah itu baru kita bermain kasti. Itu salah satu tujuan supaya siswa ikut olahraga di materi bab ini. Yang kedua, memahami karakter dari siswa yang dibimbing. Kita itu sebelum mengajar, sebelum masuk ke kelas, kita itu harus memahami karakternya. Yang pertama, mesti setiap siswa itu berbeda semuanya. Hampir semuanya itu berbeda. Makanya kita itu sebagai guru, semisal yang nantinya menjadi guru, harus bisa pintar-pintar memahami karakter siswa.
Yang ketiga, memilih jenis strategi pembelajaran yang dirasa tepat. Seperti kayak tadi, materinya yang secara tepat, seperti contoh yang seperti tadi, yang bermain bola. Terus kalau yang tidak suka, kita beri pancingan ingin olahraga apa. Terus yang terakhir, menyusun rencana pembelajaran. Sebelum kita memberi pelajaran ke siswa kelas 1 sampai kelas 6, karena ini di materinya sekolah dasar, kita itu harus mempunyai menyusun rencana pembelajaran atau RPP, modul ajar. Kalau di sekolah dasar sekarang sudah kurikulum merdeka semuanya memiliki modul ajar. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan saja, tapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam membantu siswa berkembang secara holistik. Holistik berasal dari kata holisme. Itu kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau keseluruhan. Lanjut yang keempat, proses pembelajaran yang menyenangkan di kurikulum merdeka. Nah, bagaimana kita memberi pelajaran yang menyenangkan di kurikulum merdeka? Sekarang di kurikulum merdeka itu sangat berbeda dengan yang di kurikulum 13. Karena di sekolah dasar itu ada sebagian yang masih dengan kurikulum 13. Di kurikulum 13, hampir semua guru itu sebelum masuk ke sekolah, maksudnya sebelum masuk ke kelas, itu sudah menyiapkan perlengkapan semuanya seperti LCD, monitor, terus bahan peraga atau alat-alat yang dibuat di rumah. Beda dengan guru dulu, kalau di kurikulum 13 itu hampir tidak ada yang kayak gitu. Sekarang di kurikulum merdeka itu harus ada bahan bantu untuk mengajar, supaya siswa itu lebih paham dan lebih jelas yang dijelaskan oleh guru. Lanjut yang kelima, metode pembelajaran PJOK di kurikulum merdeka. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang atau seseorang siswa. Karena pendidikan jasmani tidak hanya fokus kepada aspek gerak saja, tetapi memperhatikan pengetahuan dan perilaku. Sebagai guru olahraga di keseluruhan sini itu tidak hanya fokus kepada olahraga, tetapi juga fokus ke pengetahuan dan perilaku. Karena tanggung jawab seorang guru olahraga itu laki-laki, hampir semuanya itu bertanggung jawab untuk perilaku siswa di sekolah. Sudah cukup, langsung ada pertanyaan mungkin? Silakan sesi diskusi ya, sesi diskusinya. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, alhamdulillah. Ya, silakan Mas Rinton. Saya yang pertama izin bertanya, biasanya di satu sekolah itu ada satu anak atau anak yang sangat senang sama olahraga, apapun olahraganya itu biasanya malah teman-temannya itu malah tinggalan gitu. Kayak yang satu ini sudah aktif banget gitu, tinggalan materi yang lainnya karena yang satu udah tahu. Bagaimana cara biar penyampaiannya itu anak yang aktif banget itu nggak bosan dengan materi yang sebenarnya dia udah tahu gitu. Oke, paham. Untuk masalah materi di sekolah itu sudah dijelaskan. Semisal di bola voli, anak di sekolah dasar itu yang setiap sore itu pasti ada yang bermain. Nah, di sekolah itu baru baru bermain bola voli. Nah, yang sudah bisa itu saya praktekkan buat contoh. Semisal Mas Kiki sudah bisa, silakan passing bawah. Bagaimana sih cara passing bawah yang benar? Nah, kalau siswanya sudah bosan, di SD itu ada ekstra voli. Di ekstra voli itu saya sudah bekerja sama MI Rawadadap sama SD Pandak. Saya ajak sparring, jadinya tidak bosan. Itu sudah berjalan dari kemarin, 2 bulan kemarin. Ada pertanyaan lagi? 3, 2. Oke,
Kesimpulannya, dengan berolahraga tidak hanya otot-otot yang terlatih, sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh pun menjadi lancar, sehingga metabolisme tubuh menjadi optimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan mana?